Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mishat, dalam pembelajaran geografi. Hari ini kita masih belajar tentang bab 1 tentang potensi geografis Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik wilayah Indonesia. Namun sebelumnya saya tanya, kabar kalian baik-baik kan? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi baik dalam lindungan Allah SWT. Nah, seperti tadi saya sampaikan, hari ini kita belajar tentang karakteristik Indonesia. Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang Indonesia? Oh ya, jadi kalian bisa membayangkan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, ya, kaya akan barang tambang, kaya akan sumber daya alam hayati dan sebagainya dan sebagainya. Namun di balik itu semua Indonesia punya hal tertentu yang unik ya, kita lihat. Nah, ini 4 sifat dasar tentang iklim ya. Di Indonesia ini memang negara tropis sehingga punya iklim yang unik dan punya sifat-sifat dasar ya. Ingat, kita lihat 4 sifat dasar iklim Indonesia. Yang pertama, kita lihat suhu rata-rata. Nah, di Indonesia ini memiliki rata-rata suhu tahunan yang tinggi. Nah, mengapa demikian? Karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Ya, kita ada di garis khatulistiwa. Pernah lihat garis khatulistiwa? Ya tidak ada, karena garis khatulistiwa itu memang garis khayal atau sering disebut dengan garis yang tidak ada ya. Karena namanya garis khayal ya, maka kalau kalian pergi ke Kalimantan, di situ tidak ada yang namanya garis khatulistiwa itu terlihat, karena dia merupakan garis khayal ya. Kemudian yang kedua, Indonesia juga punya ciri khas. Selain suhunya rata-rata tinggi, ada angin musim di Indonesia ya. Angin musim ini bertiup dari 2 benua ya kan, yang mendatangkan musim hujan. Kira-kira dari benua mana? Ya betul, dari benua Asia ya, yang sering disebut dengan angin muson barat. Nah, sementara yang mendatangkan musim kemarau itu berasal dari benua Australia yang sering dikatakan sebagai angin muson timur. Nah, mengapa angin muson barat mendatangkan musim hujan? Ternyata karena angin yang bertiup dari benua Asia ini banyak membawa uap air, sementara angin yang bertiup dari benua Australia ini bersifat kering, sehingga mendatangkan musim kemarau bagi Indonesia ya. Detailnya mungkin nanti kita kembangkan pada dialog-dialog ya. Yang kedua, ciri 4 dasar iklim di Indonesia itu adalah terbebas dari angin taifun ya. Ingat, di Indonesia ini tidak pernah terjadi angin yang besar ya. Artinya karena apa? Karena Indonesia ini terletak di sekitar garis khatulistiwa atau lintang rendah, sehingga suhunya stabil. Nah, kalian tahu kan syarat terjadinya angin itu kalau terjadi perbedaan tekanan. Dan ingat, perbedaan tekanan udara itu juga terjadi karena perbedaan tekanan atau perbedaan suhu udara ya. Besar suhu udara, semakin ekstrim jarak antara suhu udara atau perbedaan suhu udara, maka semakin ekstrim juga perbedaan tekanan udara. Dan semakin ekstrim perbedaan tekanan udara, maka juga akan menyebabkan angin yang semakin kencang. Nah, di Indonesia ini suhu udaranya antar daerah atau antar wilayah itu tidak terlalu berbeda, perbedaannya tidak ekstrim, sehingga angin-angin yang bertiup di Indonesia tidak sekencang angin-angin yang bertiup di daerah-daerah dengan lintang sedang atau tinggi. Kita tahu contohnya Amerika sajalah ya. Amerika itu adalah di daerah lintang tengah sampai tinggi, sehingga di sana suhunya tidak stabil. Suhu tidak stabil karena tekanan udaranya juga akhirnya menjadi tidak stabil atau
jauh. Karena perbedaan tekanan udara yang tinggi, maka menyebabkan angin juga kencang di sana. Nah, sehingga kalau kita sering dengar ada istilah badai Rita, badai Katarina, angin tornado yang berembus di Amerika, ya itu biasa karena mereka memang daerah lintang tinggi, daerah lintang sedang sampai tinggi, dan suhunya tidak stabil yang mengakibatkan perbedaan tekanan udaranya juga besar dan menyebabkan anginnya juga kencang. Nah, sifat dasar iklim yang keempat adalah kelembapan udara yang tinggi. Nah, kelembapan udara yang tinggi ini juga menyebabkan di Indonesia ini kaya akan hujan. Karena terletak di wilayah yang banyak dilalui angin, selain itu jumlah penguapannya tinggi karena suhu udara selalu tinggi. Jadi suhu di penguapan tinggi maka kelembapan tinggi, suhu udara juga tinggi. Itulah ciri khas 4 sifat dasar iklim Indonesia. Dan kita harus menikmatinya ya. Jangan sampai dengan sifat dasar iklim yang demikian kita merasa tidak bersyukur, karena kita harus menjadi manusia yang pandai bersyukur. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka azab Allah semakin pedih ya. Siapa yang mau ditambah nikmatnya? Nah, saya yakin semuanya ya. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Kita bicara tentang daratan. Nah, ingat daratan Indonesia itu terdiri dari 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian pegunungan Sirkumediterania yang yang itu melalui busur dalam dan busur luar yang dulu sempat saya ceritakan di pertemuan yang pertama ya, dimana busur dalam itu bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi yang memicu lempeng menunjam, kemudian leleh menjadi magma dan menjadi gunung berapi. Nah, sementara busur luar itu perbatasan antar lempeng, maka tidak bersifat vulkanik karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Jadi busur luar itu berupa tumbukan lempeng yang kebanyakan di Indonesia itu ada di laut ya, berada di laut tumbukan lempeng itu. Nah, sementara busur dalamnya itu dari akibat tumbukan lempeng yang menyebabkan proses endogenisme yang membentuk gunung api ya. Nah, sekarang rangkaian pegunungan yang kedua yaitu rangkaian pegunungan Sirkumpasifik, sama juga bersifat vulkanik juga ya, yang di busur dalamnya, dan pertemuan lempeng juga di busur luarnya. Nah, rangkaian pegunungan Sirkumpasifik ini terbentuk akibat proses tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumpuk lempeng-lempeng di sekitarnya. Nah, kalau tadi Sirkumediterania itu masuk ke Indonesia melalui pantai timur Sumatera, pantai barat Sumatera ya maksud saya, kemudian masuk di selatan Jawa. Kalau Sirkumpasifik ini masuk ke Indonesia melalui Pulau Sulawesi ya, kemudian bercabang ke Maluku dan ke Papua. Nah, akibat adanya rangkaian pegunungan Sirkumpasifik ini terbentuklah cincin api Pasifik yang terbentuk tapal kuda yang terdiri dari 452 gunung aktif dan dorman. Itu ada di mana tadi? Jalur Sirkumpasifik. Di Sirkumediterania juga demikian. Intinya daerah-daerah yang dilalui Sirkum Mediterania maupun Pasifik ini adalah cirinya adalah kaya akan bencana gempa ya, kemudian gunung api. Tetapi ingat itu faktor yang positif adalah kaya juga akan sumber daya alam dan daerahnya pasti subur karena banyaknya gunung api ya. Itu yang namanya hidup ya begitu, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya lah. Kita beralih ke perairan darat ya. Ingat, di perairan darat itu ada yang dinamakan sungai. Nah, sungai itu apa? Sungai itu aliran air yang berada di wilayah daratan yang berasal dari mata air hujan dan lelehan salju.
Sungai merupakan ekosistem perairan lotik. Apa itu lotik? Ya, mengalir ya. Nah, sementara kalau danau itu genangan air yang luas ya. Di tengah daratan, sumber air danau berasal dari air hujan dan aliran permukaan atau resapan air tanah yang masuk dalam cekungan danau. Danau merupakan contoh ekosistem perairan lentik. Apa itu lentik? Ya, kita tahu kan, lentik artinya adalah tidak mengalir ya, karena memang danau itu dalam cekungan. Nah, sementara sungai itu mengalirkan dari daratan ke laut. Nah, itu ya. Tahu bedanya lotik dengan lentik kan? Ya, sudah jelas. Kita lanjut kalau begitu ya. Nah, kalau bicara tentang jenis danau, menurut proses terjadinya itu ada yang namanya danau tektonik ya. Terbentuk akibat aktivitas tektonik seperti sesar atau patahan. Nah, nanti contohnya apa kalian cari sendiri-sendiri ya. Nanti kita bahas atau kita di CPT kalian bisa lihat. Kemudian danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Nah, kalau tektonik itu akibat patahan atau sesar, maka danau vulkanik akibat aktivitas gunung berapi. Yang ketiga adalah danau tektovulkanik ya. Contohnya Danau Toba. Nah, ini Danau Toba itu unik ya. Saya juga pernah ke sana. Itu dia berasal dari proses vulkanik juga tektonik. Nah, yang terakhir adalah Danau Kars. Danau Kars ini adalah danau di daerah Kapur ya. Nah, kalau kalian di Gunung Kidul di daerah Parangtritis itu banyak terdapat danau kars atau sungai-sungai bawah tanah ya. Di sana ada sungai yang karena permukaan tanahnya tidak bisa menahan, maka tertahan di permukaan berikutnya, yaitu di kedalaman-kedalaman tertentu yang di situ terdapat sungai bawah tanah atau danau bawah tanah yang dinamakan danau kars, yaitu danau pegunungan Kapur. Nah, danau terluas di Indonesia yang kalian tahu di sini adalah Danau Toba, sedangkan danau terdalam di Indonesia adalah Danau Montano ya, Mantano ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita beralih ke perairan laut. Nah, kalau tadi perairan darat itu sungai, danau ya. Kalau perairan laut ya berupa laut yang luas kita ini. Nah, kita sudah mengenal secara geografis Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu di timur laut hingga timur Indonesia ada Samudra Pasifik, dan di tenggara hingga barat ada Samudra Hindia. Sedangkan di utara Indonesia berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan ya. Kita sering menyebut sebagai Laut Tiongkok Selatan karena memang terluas wilayahnya ya. Sementara untuk laut yang wilayah kita di Santero Tiongkok Selatan namanya adalah Laut Natuna Utara ya. Kita harus sering menyebut istilah Laut Natuna Utara supaya wilayah kita tidak diklaim sebagai wilayah dari bagian Tiongkok ya. Oke, setuju. Nah, kita juga akan belajar tentang fenomena Arlindo atau sirkulus arus lintas Indonesia. Sirkulasi arus atau massa air utama berasal dari Samudra Pasifik yang dikenal dengan arus lintas Indonesia atau Arlindo ya. Oke. Kemudian ada yang dinamakan Madden-Julian Oscillation. Nah, ini dominasi di kawasan ekuator dengan siklus 1 sampai 3 bulan. Dipicu dari perbedaan temperatur di permukaan bumi yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas dan tekanan, sehingga terjadi perubahan angin dan udara yang kemudian berpengaruh terhadap awan. Apa akibatnya? Nah, ini ada dua fase, yaitu fase badai yang diikuti fase kering. Ini akibat Madden-Julian Oscillation itu. Ketika terjadi pergerakan angin bergerak dan berkumpul di tempat yang bertekanan rendah, udara terdorong hingga atmosfer sehingga terjadi penguapan air laut dan terbentuk banyak awan klaster yang mengandung banyak uap air. Awan klaster yang terbentuk meningkatkan kondensasi dan hujan di daerah bertemperatur rendah. Udara yang terdorong ke atmosfer berosilasi ya, berputar dan mendorong udara hangat di atmosfer ke permukaan dan menyebabkan fase kering di permukaan bumi, sehingga Madden-Julian Oscillation ini dikaitkan dengan iklim monsun yang dialami Indonesia. Jadi Madden-Julian Oscillation ini adalah sama dengan angin musim. Artinya pada saat tertentu kita mengalami musim, dan pada saat periode tertentu kita mengalami
musim kemarau yang disebabkan oleh angin muson timur itu adalah gejala atau fase yang dinamakan Madden-Julian Oscillation itu. Nah, kemudian ada yang dinamakan El Nino Shorten Oscillation. Nah, ini yang disebut El Nino dan La Nina yang sudah sering kita dengar. El Nino itu adalah bayi laki-laki arti sebenarnya atau arti bahasanya ya. Kemudian La Nina adalah bayi perempuan. Nah, itu adalah nama saja, nama latinnya. Tetapi sebenarnya El Nino dan La Nina ini adalah fenomena ya. Ini kalau El Nino adalah fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut di pusat Samudra Pasifik hingga pantai barat Amerika Selatan sehingga terjadi hujan deras di Peru hingga Ekuador. Jadi di Peru, Ekuador, Samudra Pasifik pantai barat ini terjadi hujan. Artinya apa? Udara yang bawa uap air itu mengarah ke Pasifik Barat atau ke arah Amerika Selatan ya. Sementara di Indonesia mengalami kering. Nah, jadi kalau di arti singkatnya El Nino itu mengakibatkan kering ya, musim kering panjang di Indonesia. Nah, kalau saya baca ini fluktuasi dan osilasinya terdiri dari 3 fenomena yaitu kondisi normal, El Nino dan La Nina. Berbeda dengan MJO Madden-Julian Oscillation, siklus El Nino itu periodenya lebih lama. El Nino umumnya muncul 3 sampai 5 tahun dengan periode 9 sampai 12 bulan. Sehingga kalau ada musim kemarau panjang di Indonesia ini mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Itulah El Nino. Tetapi kalau La Nina artinya musim hujannya lebih panjang dan mengakibatkan Indonesia lebih dingin dan banyak hujan. Singkatnya begini, El Nino menyebabkan kemarau lebih panjang di Indonesia. Kalau La Nina menyebabkan apa? Iya, musim hujan yang lebih panjang di Indonesia. Nah, berbicara tentang laut, kita tidak lepas juga berbicara tentang pasang surut. Nah, pasang surut itu ada 4 tipe pasang surut. Yang pertama adalah pasang surut harian tunggal. Nah, ini 1 kali pasang dan surut dalam sehari dengan periode rata-rata 24 jam 50 menit. Nah, kemudian ada pasang surut harian ganda atau semi ya, 2 kali pasang dan surut dalam sehari dengan tinggi yang sama. Yang ketiga adalah pasang surut campuran, condong ke harian pasang dan surut, namun kadang juga 2 kali pasang dan surut dengan periode dan tinggi yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah pasang surut campuran condong ke ganda, yaitu 2 kali pasang dan surut dalam sehari dengan periode dan tinggi yang berbeda. Ya, detailnya bisa dibaca di buku kalian ya, di Yasinto Sindu. Oke. Nah, pengelompokan laut di Indonesia itu ada 18 ecoregion atau eko itu adalah lingkungan ya, region wilayah. Jadi ada wilayah lingkungan wilayah laut. Jadi Indonesia itu ternyata ada pengelompokan berdasarkan karakter ekoregionnya ya. Apa saja 18 ekoregion di Indonesia itu ya, kita lihat di Indonesia ternyata ada kelompok ekoregion atau zona laut itu. Yang pertama adalah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Ini ya. Kemudian Selat Malaka dan Laut Jawa. Nah, ini adalah 8 bagian pertama dari 18. Jadi masih ada 10 lagi ya. Nah, yang lain adalah Laut Sulawesi. Jadi ada wilayah ekoregion Laut Sulawesi ya. Di Laut Sulawesi ada perairan basin atau basin dalam, cekungan dalam lebih dari 6.000 meter karena kondisi geologi daerah ini rawan gempa ya. Ini Laut Sulawesi. Ingat, Laut Sulawesi berarti ada pertemuan antara lempeng Eurasia dan Pasifik ya di situ. Kemudian ada Selat Makassar, ada perairan Bali dan Nusa Tenggara. Detailnya kalian baca, nanti saya share materi ini ya di e-learning, bahan ajar e-learning. Teluk Tomini ini antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian Laut Halmahera. Nah, ini adalah ekoregion
yang selanjutnya. Kemudian ada Laut Banda dan sebelah timur Sulawesi. Nah, mana lagi selanjutnya adalah Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. Ini adalah ekoregion berikutnya. Ada Laut Seram ini ya, dan Teluk Bintani di sebelah barat kepala burung Papua. Ada Laut Banda, Samudra Pasifik sebelah utara Papua, Teluk Cendrawasih sebelah timur kepala burung Papua, dan Laut Arafura ya. Nah, sudah 18 kan ya. Nah, ini adalah 18 wilayah ekoregion di Indonesia. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan mendatang. Dari saya sekian. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.